Imam Malik. Hari ini kita bahas singkat Malik. Imam Malik, kemudian pekan depan Imam Abu Hanifah, pekan depan Imam Syafi'i, pekan depan Imam siapa? Ahmad ibn Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani atau Imam Ahmad bin Hambal. Nanti setelah itu kita bahas tentang Imam Al-Bukhari, para imam-imam. Biar antum juga kenal bagaimana para imam ini di dalam perjuangan mereka di dalam menuntut ilmu sehingga menjadi ulama. Dan kita sering namanya sebut namanya Imam Syafi'i, tapi nggak tahu sejarah, maka kita perlu. Dan cerita-cerita sejarah ini luar biasa. Sejarah ini terutama cerita manaqib para ulama akan memberikan motivasi, menjadi dorongan kita untuk semangat belajar, dan sering kita dengar kalimat inda dzikri salihina tanzilur rahmah. Ketika disebut, diceritakan orang-orang soleh akan turun rahmat. Dengan kita cerita para imam akan diturunkan rahmat di tempat kita. Oleh karena itu insya Allah sangat-sangat penting untuk antum juga catat, antum tulis ini sejarah, karena sejarah ini sulit untuk kita di pelajaran kelas nggak dapat. Di pelajaran kelas paling kita sering dengar menurut Imam Syafi'i begini-begini, tapi sejarah beliau sendiri jarang kita dengar. Makanya harus dicatat, dan ini sangat penting untuk memberikan motivasi. Baik, kita mulai saja langsung, yaitu sekarang hari ini kita bahas tentang Al-Imam Malik. Al-Imam Malik nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Malik. Malik bin Anas bin Malik. Yang tentunya nanti pernah kita dengar nama sahabat siapa yang mirip-mirip? Anas bin Malik. Nah ingat, jangan terbalik. Kalau sahabat Anas bin Malik, kalau ini Malik bin Anas. Kalau antum salah nyebut Malik bin Anas, bukan sahabat. Malik bin Anas adalah imam Maliki atau pendiri mazhab Maliki. Jadi beliau namanya Malik bin Madinah, yaitu Malik bin Anas bin Malik, dikatakan Malik bin Anas ibn Malik al-Asbahi al-Madani, lahir di kota Madinah pada tahun 93 Hijriah. Kalau tahun 93 Hijriah ketemu nggak sama Rasulullah? Ketemu apa nggak sama Nabi? Nggak. Nabi tahun berapa meninggal? 11 Hijriah, awal 11 Hijriah. Ketemu nggak sama Abu Bakar Siddiq? Enggak. Abu Bakar Siddiq meninggal tahun berapa? 13 Hijriah. Ketemu enggak sama Umar bin Khattab? Enggak. Umar bin Khattab tahun berapa meninggal? 24 Hijriah. Berarti jauh. Baik, sahabat yang panjang umurnya siapa itu? Misalkan Abu Hurairah. Ketemu enggak? Kenapa? Abu Hurairah tahun berapa meninggal? 60. Sahabat-sahabat yang sering kita dengar harus hafal. Antum apalagi banyak ntar belajar hadis ketemu sahabat banyak. Abu Hurairah meninggal 60. Sama Aisyah? Enggak, Aisyah umur berapa? Tahun berapa meninggal? 59 Hijriah. Jadi enggak ketemu. Sama Anas bin Malik. Anas bin Malik tahun berapa meninggal? Pembantu Nabi. Tahun 93 Hijriah. Anas bin Malik tahun 93. Beliau lahir tahun 93. Ketemu nggak kira-kira? Enggak. Tahun itu meninggal Imam Anas Malik, tahun itu dia lahir. Jadi nanti ada ulama-ulama yang ini malah gampang ingatnya. Sahabat Nabi bernama Anas bin Malik meninggal 93. Ini lahirnya Malik bin Anas tahun 93. Sama dengan Imam Abu Hanifah nanti. Imam Abu Hanifah meninggal 150, Imam Syafi'i lahir 150. Jadi ada yang samaan di lahir dan di meninggal. Apalagi ini imam ini namanya sama, cuman beda di balik bapaknya aja. Kalau Anas bin Malik itu meninggal 93, Malik bin Anas lahir 93 di kota Madinah. Mauliduhu wa nasabuhu wa nash'atuh. Dikatakan Wulida Imam Malik bin Madinah al-Munawwarah. Imam Malik
bin Anas al-Asbahi lahir di kota Madinah pada tahun 93. Wa hafizal Qur'an al-Karima, dan beliau hafal Al-Quran fi sadri hayati, yaitu di masa kanak-kanak, belum umur 7 tahun dia sudah hafal Quran, yaitu Imam Malik. Beliau hafal Quran sebelum umur 7 tahun. Thumma ittajaha ila hifdzil haditsin nabawi wa ta'allama al-fiqh al-islamiyah. Dan setelah dihafal Quran, dia belajar hadis, kemudian belajar fikih. Ini Imam Malik. Jadi semua para imam nggak ada yang jadi imam kecuali belajar dari kecil kayak antum. Dari kecil sudah mulai belajar. Yang pertama kita bahas tentang sifatu syaglih, yaitu bagaimana bentuk fisik badannya Imam Malik. Malik bin Anas al-Asbahi. Karena al-Imam Malik tawilan jasima. Imam Malik ini orangnya tinggi. Jadi kalau kita ngebayang dengar Imam Malik, namanya Malik, itu orangnya tinggi, gede badannya. Kayak siapa di sini gede tinggi? Siapa? Pokoknya gede orangnya. Orangnya gede, tinggi. Siapa nih? Imam Malik. Dikatakan di situ. Kemudian syadidul bayad ila syafrah. Itu syadidul bayad, orangnya putihnya putih banget sampai mendekati warnanya kemerah-merahan kulitnya. Jadi orangnya gede, tinggi, putih, dan kulitnya kemerah-merahan. Hampir sangkan kalau ada lihat orang putih itu saking putihnya hampir kayak merah, yaitu ada kemerah-merahan. Berarti kulitnya sangat bagus. Azimul hamah, kepalanya gede. Kepalanya tolak tengkorak kepalanya ini azimul hama, gede kepalanya. Bukan gede kepala. Kalau gede kepala GR. Ini enggak, kepala tulangnya ini tengkoraknya gede. Jadi kepalanya besar, dia cocok. Badannya gede, putih, kepalanya gede, cocok. Kalau badannya gede, kepalanya kecil, lucu entar. Enggak bagus. Atau badannya kecil, kepalanya gede, itu sakit. Kan suka ada tuh sakit yang kepalanya gede, apa sakit? Ada sakit kurang gizi itu ada. Kurus badannya, kepalanya gede. Enggak, ini badannya besar, kepalanya besar. Ini tulang kepala ya. Hama itu tengkorak. Tengkorak kepalanya besar. Orang ini menunjukkan gagah. Orang itu menunjukkan gagah. Hasanus surah, ganteng. Orangnya udah putih, gede, palanya besar, ganteng orang. Imam Malik. Asla, ketika sudah dewasa, botak klimis. Asla itu botak. Yang asla ini kagak ada rambut sama sekali, botak. Jadi yang botak-botak nggak usah pakai minder. Imam Malik aja botak, tapi antum dibotakin lain. Ini botak asla, Imam Malik. Kemudian ayun. Ayun itu matanya agak gede, belok. Tapi beloknya bukan belok melotot begitu, bukan. Beloknya itu bagus. Matanya kalau mata besar itu menunjukkan orang itu gagah. Kalau bahasa kitanya maskulin. Nah, bukan feminim. Kalau feminisme, feminim lemah gemulai. Ini enggak nih kagak, matanya besar. Ayun dibilang azraqul ainain. Bahkan matanya biru. Jadi bukan ada orang matanya kalau kita hitam, dia azraqain. Ayatu azraq al ainain. Matanya biru. Berarti ganteng banget orang. Putih, gede, palanya gagah begitu. Botak. Terus matanya agak besar dan biru. Nah, kalau kita kan putih hitam. Ada hitam, kalau dia hitamnya itu biru. Jadi enggak putih hitam, tapi hitam biru. Sekarang juga banyak orang sini tapi pakai lensa itu. Dicopot keluar itu Itu ini asli biru. Ini Imam Malik bin Anas ibn Malik al-Asbahi al-Madani yang lahir tahun 93 Hijriah. Bentuk fisiknya kayak begitu. Kana Imam Malik yakni bilibasihi inayatan tammah. Imam Malik kalau lagi belajar
pakai bajunya, milih pakai baju yang sempurna. Dia paling perhatian kalau lagi taklim pakai baju yang sangat bagus. Bahkan dikatakan wa yaradhalik inayatan tama, dia memakai baju itu, pakai imamahnya, pakai baju kalau mau taklim. Bajunya dipilih yang bagus, pakai minyak wanginya. Jadi apa yang kita pakai di sini, kenapa di Rubat harus pakai imamah, bajunya sekolahnya harus rapi pakai baju. Memang para ulama salaf begitu. Mereka memperhatikan ilmunya, menuntutnya dengan cara apa? Memakai baju yang luar biasa. Katanya ini penghormatan kepada ilmu. Waktu ditanya kepada Imam Malik kenapa pakai baju sampai dia jadi imam. Kalau pakai jadi imam itu lihat, nanti kita akan lihat bagaimana pakaian Imam Malik. Wa yara bidzalika i'dhamal ilmi wa rif'atal alim. Dia bilang apa? I'dhaman. Dia lakukan itu sebagai penghormatan, pengagungan kepada ilmu. Dikatakan wa yara bidzalika i'dhamal ilmi. Dia melakukan itu, melihat itu. Kenapa pakai baju bagus? Kenapa pakai imamah? Kenapa pakai minyak wangi? Pakai yang baju bagus sekali. Dia bilang ini sebagai penghormatan kepada ilmu, warifatal alim, dan sebagai penghormatan, kemuliaan orang yang alim. Kalau kita belum jadi ulama tetap, kenapa harus pakai baju yang keren, tampilan bagus, menghormati ilmu? Kata para ulama, siapa yang menghormati ilmu, ilmu demen sama dia. Tapi kalau ilmu tidak dihormati, ilmu itu tidak mau. Begitu juga kita buku, jangan asal, buku jangan digulung, kitab. Antum digulung kitab dimasukin, nggak menghormati kitab. Ilmu itu, kitab itu nggak bakalan masuk. Tapi kalau itu kitab kita hormati, makanya para ulama dulu, dia kalau punya kitab ini, kitab agama, dia nggak mau ditaruh barang begini. Ini nggak penghormatan. Dia taruh, nggak boleh ada kecuali Quran. Quran boleh di atas ini tidak boleh di atas Quran. Penghormatan dari ilmu, penghormatan kitab. Orang yang suka menghormatin, apa yang dia hormatin itu akan suka kepada dia. Ilmu antum berkah ketika menghormati apa? Kitab. Nah kalau kitab diputer, taruh di kantong, ya mana bisa itu berkah kitabnya. Jadi penghormatan kepada ilmu, bajunya. Wa yaqulu, sambil dia ditanya waktu kenapa pakai baju yang bagus setiap belajar dan mengajar. Inna muru'atal alimi an yakhtara thawbal hasana yartadihi. Lihat, dikatakan inna muru'atal alimi, sesungguhnya muru'ah, kewibawaan seorang alim dan juga penuntut ilmu, an yakhtara ats-thawbal hasana, yaitu memilih baju yang bagus. Nah, makanya kita kalau taklim pakai baju yang bagus. Kalau lagi taklim pakai jubah gomis yang bagus. Karena penghormatan sebagai apa? Penuntut ilmu, sebagai orang yang berilmu. Wa qad kana yalbas, sungguh Imam Malik pakai baju apa? Ajwadal libas. Makanya Imam Malik, kalau Imam Malik itu yalbasu ajwadal libasi wa aghlahu wa ajmalah. Imam Malik kalau pakai baju ajwadal libas, yang paling bagus dia punya kalau lagi taklim. Terus wa aghlahu, dan yang paling mahal, wa ajmalahu, dan yang paling indah, yang paling bagus. Imam Malik kalau lagi ngaji, makanya jadi ulama, jadi orang alim, padahal meninggal 179 Hijriah. Sekarang sudah 1447 Hijriah, namanya terus disebut 1400 tahun atau 1300 tahun yang lalu, tapi nama disebut. Kenapa? Karena dia menghormati ilmu dan waktu belajar. Makanya di Rubat atau di pesantren manapun, waktu belajar disuruh pakai baju yang bagus, seragam, minyak wangi. Jangan bau kalau lagi taklim, pakai minyak wangi. Minyak wangi pakai. Kalau antum pakai bajunya yang bagus dalam rangka menghormati ilmu, terus pakai minyak wangi, ilmu lebih cepat karena dihormati. Jujur, kalau kita bergaul atau kita datang ke rumah orang, orang itu menghormatin kita, kita demen datang lagi karena kita dihormati. Tapi kalau kita datang ke rumah orang dicuekin, kagak dipeduliin, mau nggak datang lagi?
Walaupun makanannya enak, kenapa? Nggak dihormatin, dicuekin. Nah, penghormatan. Jadi mulailah belajar dan menghormati ilmu. Cara satu dengan menghormati ilmu, pakaian. Jadi bukan karena takut sama ustaz, bukan karena takut dihukum, bukan. Saya menghormati ilmu, pakai baju yang bagus. Contoh Al-Imam Malik. Akhirnya ilmu itu sampai kepada kita, berkah ilmu yang kita dapat. Dan bagaimana Imam Malik di masa belajarnya, belajar Imam Malik, kenapa kok bisa menjadi alim seperti ini? Haluhu fi talabil ilmi, bagaimana keadaan beliau saat menuntut ilmu Imam Malik. Yang pertama, anna Malikan lam yakun yaddakhiru malan fi sabili talabil ilmi. Apa katanya? Anna Malikan, sesungguhnya Imam Malik, lam yakun yaddakhir malan, beliau tidak sempat menyimpan uang. Beliau tidak sempat dan tidak menyimpan uang fi sabili talabil ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Duitnya habis-bis untuk apa? Belajar. Punya duit, pokoknya karena zaman dulu kan nggak di pesantren. Mereka jalan ke rumah guru, ke rumah ustadz. Nanti kita belajar siapa gurunya. Di antaranya Ibnu Hurmuz. Ibnu Hurmuz ini guru beliau. Nanti guru beliau yang ngetop. Yang pertama Nafi. Nafi itu adalah pembantunya Umar bin Khattab. Nafi maula Ibnu Umar. Maula Ibnu Umar Ibnu Khattab. Makanya nanti kalau kita belajar hadis, di dalam kitab ini karya Imam Malik. Ini saya bawakan salah satu contoh kitab Imam Malik, namanya kitab Al-Muwatta. Ini kitab Al-Muwatta Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik Al-Asbahi Al-Madani. Ini kitab ini salah satu karya beliau. Itu Imam Malik. Kalau di sini ada hadis, qala Imam Malik, qala haddatsana Nafi, haddatsana Abdullah bin Umar, qala Rasulullah, itu namanya hadis silsilah sanad dzahab. Itu sanadnya sanad emas. Itu karena nanti ada lagi Imam Malik yang lebih hebat lagi kalau panjang. Qala Imam Malik haddatsana Ibnu Syihab Az-Zuhri, haddatsana Nafi, haddatsana Abdullah bin Umar, qala Rasulullah. Itu emas namanya. Sanadnya emas. Atau nanti Imam Syafi'i. Kan Imam Syafi'i muridnya Anas bin Malik. Jadi di antara murid Imam Malik yang paling ngetop adalah siapa? Imam Syafi'i. Nanti kalau kita lihat ada namanya kitab Musnad al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suka bilang, qala haddatsana Malik. Siapa Malik maksudnya? Malik bin Anas Malik bin Anas bin Malik Al-Asbahi. Kata Imam Syafi'i, qala haddatsana Malik, qala haddatsana Ibnu Syihab, qala haddatsana Nafi, qala haddatsana Abdullah bin Umar, qala Rasulullah. Itu namanya sanadnya emas. Kenapa? Dari murid-murid yang hebat, dari imam-imam yang hebat. Maka nanti kita lihat ini Imam Malik. Jadi Imam Malik dia punya guru, salah satunya Ibnu Hurmuz. Ibnu Hurmuz ini nanti kita akan ketemu nanti dengan siapa? Ibnu Hurmuz. Dalam kitabnya Muwatta juga banyak kitab beliau. Ibnu Hurmuz, Imam Malik ini kalau dia belajar dengan siapa? Ibnu Hurmuz, dia itu datang habis sholat subuh. Habis sholat subuh selesai, diwirid sampai syuruk, langsung berangkat ke rumah Ibnu Hurmuz. Belajar di rumah Ibnu Hurmuz kepada gurunya. Kadang-kadang Ibnu Hurmuz belum siap, dia sudah duduk di depan pintunya, dingin-dingin di Madinah. Kota Madinah itu kota dingin, kalau lagi musim dingin, dingin banget. Dia duduk karena kedinginan, wisada, tempat alas, tempat duduknya, sejadah, diselimutin karena saking dinginnya, nungguin gurunya keluar. Duduk depan pintu. Kalau sudah keluar, duduk, nggak pulang kecuali terbenam matahari. Dari pagi sampai malam baru pulang. Dari pagi sampai malam berapa tahun? 8 tahun. Belajar dengan Ibnu Hurmuz gurunya. Kalau kita alhamdulillah belajar, istirahat lagi, belajar kantin, belajar banyak santainya. Ini 8 tahun. Dalam riwayat
7 tahun. Dari subuh, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Nggak pulang 8 tahun. Ibnu Hurmuz ini belajarnya Imam Malik. Duitnya habis. Belajar ini karena untuk apa? Menuntut ilmu. Dia nggak sempat nyimpen duit, nggak punya duit. Habis semua duitnya. Makanya dia bilang, inna malikan lam yakun yaddakhir malan fi sabili talabil ilm. Nggak sampai nyimpen duit, duitnya habis untuk belajar. Makanya orang tua kita luar biasa, orang tua kita di rumah berusaha cari duit untuk supaya kita belajar di sini tenang. Ini kalau Imam Malik dia yang nyari duit, dia yang apa? Belajar. Kita alhamdulillah tinggal belajar. Makanya kita doain biar orang-orang tua kita dibuka pintu rezekinya. Dilapangkan, diberikan rezeki yang halalan thayyibah, amin. Dan dia orang tua kita nggak mikir. Dia kerja dari pagi sampai malam capek, yang penting antum belajar, girang. Dia girang kalau antum belajar. Tapi kalau dia bekerja capek, kitanya tidur. Kitanya nggak belajar, ya Allah. Kita jangan-jangan jadi anak durhaka. Durhaka tanpa disadari. Mereka kerja luar biasa, biayain kita, bayar dirubat, bayar ini, kitanya santai. Ini jangan sampai. Insya Allah kita semua jadi anak-anak yang berbakti. Kita girangin orang tua kita semangat belajar, kerja mereka insya Allah tidak sia-sia untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan juga bagi orang tua jangan khawatir, uang yang dikeluarkan untuk menuntut ilmu bagi anak-anaknya nggak bakalan sia-sia. La'allaka turzaqu bih, itu riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Muslim. Ada 2 orang kakak adik. Yang satu belajar terus adiknya, yang kakaknya kerja terus. Si kakak dapat duit, kalau dapat duit dibeliin makanan untuk adiknya yang belajar sama Nabi Muhammad, belajar. Akhirnya sekali waktu si kakaknya capek, ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, tolong dong nasihatin adik saya. Kenapa? Masa dia belajar terus, sekali-sekali dia bantuin saya kerja. Selama ini saya yang kerja, dia yang belajar, saya yang nafkahin. Boleh nggak sekali-sekali dia kerja bantuin saya, nggak usah taklim. Apa kata Nabi Muhammad? La'allaka turzaqu bih. Boleh jadi kamu dapat rezeki itu gara-gara engkau belikan biaya kepada saudaramu untuk belajar. Jadi bagi orang tua yang kerja demi membiayai anaknya yang belajar agama, kata Rasulullah, la'allaka turzaqu bih. Boleh jadi bapak ibu dikasih rezeki enteng, gampang, luas, gara-gara biayanya untuk anak-anaknya yang belajar agama. Subhanallah. Makanya insya Allah jangan khawatir, uang yang kita keluarkan untuk anak-anak kita belajar itu akan mendapatkan keberkahan dan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Malik. Lihat dikatakan oleh Imam Malik. Karena Imam Malik ini, kana al-Imam Malik saburan. Kana al-Imam al-Imamu Malik, sungguh Imam Malik itu apa? Saburan. Dalam menuntut ilmu sangat apa? Sabar. Bukan sabar doang tapi sabur. Kana al-Imamu Malik saburan. Sungguh Imam Malik itu orangnya sabar sekali. Ini bukannya sabar saja tapi sabur. Ala wazan apa itu? Fa'ul. Untuk apa? Limubalaghah, benar-benar sabar. Nih nuntut ilmu harus sabar. Antum nggak mungkin jadi ulama kalau nggak sabar nuntut ilmu. Dikatakan Imam Malik itu sabur. Dikatakan mughaliban likul sya'ab. Dikatakan beliau itu bisa mengatasi semua kesulitan. Karena sabarnya itu dia ghalabal faqr. Sampai dibilang ghalabal faqri hatta ba'a akhshaba saqfi baitihi fi sabilil ilmi. Subhanallah. Kana al-Imam Malik saburan. Imam Malik sangat sabar. Sampai-sampai ghalabal faqri, selain dia sabar di dalam menghadapi kesulitan, ghalabal faqri, kemiskinan lebih banyak dijalani, kesulitan hidup. Kenapa? Dalam menuntut ilmu. Kesulitan dalam menuntut ilmu sampai-sampai susahnya menjalani hidup, makan seadanya, tidur mungkin tidak semewah orang-orang yang
hidup mewah karena duitnya disimpan untuk beli tempat tidur yang bagus. Dia enggak. Duitnya habis untuk menuntut ilmu sampai ghalabal fakri hatta ba'a, sampai dia menjual apa yang dijual? Akhsyaba saqfi baiti, kayu-kayu yang menopang rumahnya. Itu kalau kita sakaf ini apa? Sakaf apa? Internet ini apa? Loteng. Jadi kalau ada rumah genteng ada sakafnya. Sakfan apa? Lotengnya itu. Internetnya itu kayu-kayu, terus ada lagi. Itu kayu-kayunya sampai diambil sama dia, dijual tuh kayunya untuk biaya dia belajar. Saja di rumahnya cuma tinggal genteng doang, kagak ada ini nih. Kalau plafon nih, plafon itu habis dijualin dalam rangka menuntut ilmu, sampai dia bilang fisabilil ilm, dalam rangka menuntut ilmu dia jual itu plafon rumahnya sehingga gentengnya doang. Beginilah belajarnya, maka sampai menjadi seorang imam. Jadi kalau mau belajar berhasil, nggak bisa kita mau hidup mewah. Saya pengen belajar tapi pengennya yang mewah, makan enak semua, nggak bisa. Para imam nggak ada yang model belajar begitu. Lihat bagaimana Imam Malik, dia nggak punya simpenan duit, bahkan kalau kurang duit diambilin tuh plafon rumahnya, yang penting nggak kehujanan, nggak panasan. Tapi indah enggak. Ini kayak masjid kita, kalau plafonnya dicopotin jelek. Tapi enggak apa-apa. Yang penting enggak panas, enggak hujan, saya jual. Untuk apa? Biaya belajar. Subhanallah. Luar biasa. Insya Allah orang-orang tua kita dibuka pintu rezekinya. Enggak sampai jual plafon rumah. Nah, untuk biayai anak-anaknya. Tapi jelas, jangan sampai orang tua kita sia-sia. Dia kerja untuk kehidupan kita di dalam menuntut ilmu. Wa kana yadhhabu fil hajir ila buyutil ulama. Beliau pergi di pagi hari dalam rangka menuntut ilmu, pergi ke rumah para ulama. Yantadhiru khurujahum. Dia menunggu keluarnya para ulama dari rumahnya. Jadi dia datang, ditungguin tuh ulama. Kalau ulamanya ada kerjaan, ada sibuk, keluar ditanya sebentar, dia pergi. Pindah lagi ke ulama. Jadi waktu pagi. Makanya kita belajarnya di waktu pagi. Usahain di waktu pagi ini jangan sampai ngantuk, jangan sampai tidur. Kenapa? Waktu pagi ini waktu yang berkah untuk menuntut ilmu. Makanya kalau malam usahakan kalau nggak ada kegiatan segera tidur, biar bisa di waktu pagi tidak ngantuk, karena keberkahan waktu itu di pagi hari. Bahkan yang tadhiruna khurujahum, kalau gurunya belajarnya di kelas, di masjid, dia datang ke rumahnya, dia tunggu depan pintunya. Yantadhirun, yantadhiru khurujahum, dia keluar, terus dia wa yatabi'um hattal masjid, diikutin di belakang masjid. Jadi bukannya gurunya nunggu, tapi dia nunggu gurunya keluar ke masjid, diikutin sampai masuk ke masjid. Wa kana yajlisu ala babi dari syekhihi, dia sering duduk di depan pintu rumah syekhnya. Fi syiddatil burd, dalam keadaan dingin yang dahsyat ekstrim, tetap dia akan duduk nungguin gurunya di depan pintu rumah syekhnya, walaupun di musim dingin yang sangat dahsyat. Wa yattaqi bardal majlis, bahkan dia melindungi dinginnya tadi dengan wisada, dengan tempat duduknya, selimutnya itu yang dipakai sejadah saking dinginnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana Al-Imam Malik di dalam menuntut ilmu. Maka kalau kita lihat sejarah para ulama salaf, kita mah kecil, alhamdulillah dirubah masjidnya enak, dingin, tapi dinginnya nggak kayak di Madinah. Dingin begini mah dingin kalau dingin Madinah tuh bisa pecah ininya nih bibir pecah, ini nih kaki berdarah kalau lagi musim dingin. Zaman dulu, zaman sekarang aja udah kayak begini, apalagi zaman dulu kalau musim dingin mimisan, kurang kuat mimisan. Kali ini mah aduh enak banget, bikin tidur malah lebih enak. Ini mah gak usah tidur kalau di Madinah musim dingin, jangan tidur, mau duduk aja nggak kuat di luar, apalagi mau tiduran di luar nggak bakal mampu. Kalau di sini alhamdulillah dinginnya bikin kita ngantuk, karena dingin enak ini luar biasa. Maka
perjuangan para ulama salaf dalam menuntut ilmu luar biasa. Oleh karena itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada kita dengan sarana prasarana yang jauh lebih nikmat daripada di masa para imam. Di masa para imam, maka syukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan ayo tambah semangat. Sarana-sarana yang disiapkan di Rubat ini biar tambah semangat untuk kita dan insya Allah menjadi pemuda untuk dalam rangka menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Di antara masyayikh min masyayikhihi, di antara masyayikhnya, guru-guru Imam Malik yang paling top, cukup banyak tentunya. Yang pertama, dia ini Imam Malik talabul hadithi min abihi wa amami. Pertama gurunya adalah ayahnya sendiri, Malik bin Anas, yaitu Anas ini ulama. Jadi dia belajar dari abahnya. Wa amami, dan dari paman-pamannya. Makanya kita alhamdulillah di sini banyak nih. Kita murid-murid santri-santri ini bapaknya ustaz, bapaknya ulama, bapaknya kiai. Jangan nggak belajar. Itu kunci dari ilmu kita dari orang tua dulu. Ya, yang masih ada orang tua, yang apalagi orang tuanya ngerti, ambil ilmu. Jangan kita belajar dari ustaz, tapi dari orang tuanya kalau ngajarin nggak diterima. Padahal orang tuanya ustaz. Itu justru lebih. Nasihat dari guru ikutin, nasihat orang tua lebih. Ini jangan meremehkan, terutama orang-orang dalam rumah kita. Kita banyak di sini saya lihat banyak ayahnya orang-orang pinter, baik ustaz, kiai, habaib, para ulama banyak. Maka jangan meremehkan, ambil ilmu dari mereka sebanyak-banyaknya. Karena para imam dulu banyak belajar dari apa? Orang tuanya dulu, a'mam dari paman-pamannya, baru adraka al-imam Maliku minasyuyukhi ma lam yudrikhu ahadun ba'dah. Imam Malik punya guru yang mungkin nggak bisa disamain dengan ulama-ulama sebelumnya. Dia memiliki guru-guru yang sangat banyak yang belum pernah dimiliki oleh para imam lainnya. Faqad adraka minat tabi'ina nafaran katsira. Dia telah berguru dengan para tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Dia belajar dari para ulama tabi'in sangat banyak. Berapa? Dikatakan wa adraka min tabi'ihim nafaran aktsar. Dia belajar dari golongan tabi'in dan tabi'in. Jadi beliau ini belajar dari generasi yang lebih tua dan ada juga generasi di bawah beliau, generasinya. Kemudian dibilang fakana min akhdhi anhum, dikatakan beliau telah mengambil dari para ulama berapa? 900 ulama. Punya guru berapa? 900 gurunya. Is'umi'ah syekh minhum 300 minat tabi'in wa min, dikatakan 300 dari golongan tabi'in. Jadi dia punya guru dari golongan tabi'in 300, selebihnya dari tabi'in dia punya guru 600. Berarti gurunya berapa? 900 guru. Allah, luar biasa. Kita guru kita berapa? Ya di Rubat doang 20-an. Tapi alhamdulillah antum punya satu guru aja sudah luar biasa, apalagi punya 20. Itu baru di sini, belum di luar kita banyak guru. Maka perbanyak punya guru ini. Imam Malik gurunya berapa? 900. Dan beliau ini di dalam belajarnya beliau mulazamah kepada faqihul Madinah, yaitu dia kepada ulama Madinah. Dia nggak pernah keluar kota Madinah. Imam Malik ini satu-satunya imam madhab yang kalau belajarnya nggak pernah keluar kota Madinah. Yang lainnya nanti Imam Syafi'i keliling ke Yaman, kalau dia nggak, cuman di Madinah saja. Kenapa? Karena beliau melihat Madinah banyak ulama dan Madinah cukup, maka dia tidak keluar dari kota Madinah karena memang dia menganggap kota Madinah ulamanya banyak. Yang kedua, Madinah kota Nabi, kota yang berkah, maka dia tidak mau keluar kota Madinah. Dia belajarnya hanya di kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa antum kalau belajar agama jangan merasa kalau nggak keluar negeri kayaknya belum pinter. Karena ada juga nih
Saya kalau nggak keluar negeri kayaknya belum jadi ulama. Enggak. Banyak ulama yang tidak keluar negeri. Banyak guru-guru kita juga, para imam juga begitu. Siapa yang kita kenal? Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, Walid. Habib Abdurrahman As-Segafah itu menjadi ulama besar dan beliau belum pernah belajar keluar negeri, tapi jadi ulama yang besar. Begitu juga auladu, anak-anak beliau, Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Terus siapa lagi? Al-Habib Muhammad, Al-Habib siapa? Umar, Al-Habib Abu Bakar, Habib Alwi. Ulama-ulama yang luar biasa. Dia belum pernah keluar, tapi menjadi apa? Orang alim. Begitu juga banyak ulama yang jadi alim keluar dari Indonesia, jadi orang alim. Jadi alhamdulillah, antum jangan pernah meremehkan ulama atau menganggap orang itu enggak alim karena enggak keluar negeri. Banyak orang-orang alim yang enggak keluar negeri. Begitu juga, maaf, yang keluar negeri jangan sombong. Jangan merasa saya sudah keluar negeri terus yang enggak keluar negeri dianggap apa bodoh. Banyak orang-orang yang apa? Kadang-kadang bisa lebih alim daripada yang keluar negeri. Alhamdulillah, belajar dimanapun kalau kita sungguh-sungguh jadi, nggak mesti keluar, nggak mesti di dalam, semuanya akan bisa menjadi alim. Imam Malik nggak pernah keluar negeri, dia hanya di kota Madinah dan akhirnya menjadi ulama besar. Ini Al-Imam Malik. Dan Al-Imam Malik, kita singkat karena terlalu panjang ini. Imam Malik, guru yang paling terkenal dari Imam Malik tadi sebut, yang pertama Ibnu Hurmuz, yang kedua tentunya selain ayahnya dan pamannya yaitu Ibnu Hurmuz, yang kedua Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri nanti kita akan bahas. Beliau yang pertama kali membukukan hadis. Kemudian siapa lagi? Al-Imam Nafi'. Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Nafi' ini tabi'in, min kibari tabi'in. Nafi' pembantu Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq termasuk guru daripada Imam Malik. Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu adalah guru yang paling banyak diambil ilmunya. Siapa? Ibnu Hurmuz, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, kemudian Nafi' dan juga Ja'far As-Shadiq, dan tentunya orang tuanya sendiri. Itu yang paling banyak guru yang diambil oleh Al-Imam Malik. Dan bagaimana majelis taklim Imam Malik? Imam Malik punya majelis di Madinah Al-Munawwarah di Raudhah. Dia buka majelis taklim di Raudhah Rasul. Jadi ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Imam Malik punya majelis di Raudhah. Insyaallah kita semua bisa ke Raudhah. Raudhah itu adanya di kubur, antara kubur dan mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah kasih rezeki, Allah sehat walafiat, kita dan orang-orang tua kita dan orang yang kita cintai bisa ziarah Rasul, bisa duduk di Raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik punya majelis di Raudhah. Dan beliau walaupun sakit terus ngajar, walaupun dalam keadaan sakit dia angkat tetap ngajar. Akhir sekali waktu dia sudah nggak bisa lagi ngajar di masjid karena terlalu berat sakitnya, akhirnya dia pindah majelis taklimnya di rumahnya dia. Dan rumahnya dia itu adalah rumah bekas tempatnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud punya rumah, sudah meninggal jauh, udah lama. Dia beli tuh rumah, dia tinggal di situ, dia buka majelis taklim di rumahnya Abdullah bin Mas'ud yang menjadi tempat tinggal dia. Dan akhirnya beliau meninggal pada tahun 179 Hijriyah. 179, lahirnya 93, meninggal 179. Dalam usia berapa tuh? Ayo yang pintar matematik, 179 diambil 93 berapa? 82an ya. Jadi 179 beliau meninggal, lahir 93. Jadi 82. 86.
Ya, sekitar 86-an usianya dia meninggal dunia dan dikubur di Baqi di kota Madinah. Dan banyak sekali karomah-karomah beliau, keistimewaan beliau, dan juga karya-karya beliau. Yang paling top insya Allah nanti saat kita membahas Imam Syafi'i ketemu lagi dengan Imam Malik. Karangan beliau yang paling top ini adalah kitab Al-Muwatta. Ini kitab Al-Muwatta, kitab yang paling terkenal dari Imam Malik. Dan kitab Al-Muwatta ini, kitabnya Al-Muwatta ini, judulnya Al-Muwatta lil Imam Malik ibn Anas. Ini kitab yang pertama ditulis dalam hadis. Jadi Imam Bukhari belum lahir, Imam Bukhari. Imam Ahmad jauh belum. Ini satu-satunya kitab hadis yang ada di atas muka bumi. Yang pertama ini dia. Sebelum ada kitab lain, Bukhari semua. Yang paling top Imam Bukhari ini yang paling tua. Jadi ini yang pertama kali kitab ditulis dalam hadis. Jadi kalau ditanya kitab hadis yang pertama yang ada di atas muka bumi ditulis oleh siapa? Imam Malik bin Anas ibn Malik al-Asbahi al-Madani, yang meninggal lahir 93, meninggal 179 Hijriah. Karangan kitabnya judulnya apa? Al-Muwatta. Kitabnya Al-Muwatta. Nanti Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, dan Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta ini dalam waktu 9 hari. 9 hari kitab ini dihafal. Ada yang nggak bisa hafal 9 hari kitab segini? Ini semua sama Imam Syafi'i dihafal dalam waktu 9 hari. Dan Imam Syafi'i hafalnya bukan qala Rasulullah innamal, bukan begitu. Dia hafal haddatsani Yahya an Malik annahu balagha anna Umar bin Al-Khattab qala fi rajulin aslafa rajulan ta'ama. Pakai haddatsani Malik, pakai sanadnya lengkap. Dihafal dalam waktu berapa? 9 hari. Ada riwayat mengatakan 14 hari dihafal oleh Imam Syafi'i. Makanya nanti Imam Syafi'i jadi muridnya Imam Malik. Insyaallah kita semuanya diberikan taufik hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti para ulama salafus saleh, mencintai ulama salafus saleh, dan Allah berikan keberkahan dari para ulama salafus saleh. Dan insyaallah nanti di yaumil qiyamah Allah kumpulkan dengan para ulama salafus saleh di surganya Allah bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Uhibbus salihina walastu minhum. Kami cinta kepada ulama-ulama saleh, walastu minhum, dan kami bukan dari golongan mereka, karena kita tidak mungkin ada yang bisa sama seperti mereka. Tapi la'alli an anala bihim syafa'ah. Semoga kita semua dapat syafaatnya dari para ulama saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah. فضلا وجودا من نال باكتساب منا صلى وسلم ربي وآله وصحبه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا مقبولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.